Shalom Jemaat Tuhan kategori Real Ministry, puji nama Tuhan. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita boleh ada sampai saat ini. Untuk membalas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, biar kiranya mari kita mau memuji menyembah nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang tak putus-putusnya Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, kalau pada saat ini Tuhan, kami mau memuji menyembah Tuhan. Biar kiranya Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami, agar supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan kami puji dan muliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku kami percaya janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Salam saudara yang dikasih Tuhan. Malam ini kita akan belajar firman Tuhan dalam ibadah KKR. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Tuhan tolong kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kami, mengajar kami, menegur kami, memberikan bimbingan-Mu untuk kami dalam menjalani hidup ini. Terima kasih ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang baik. Amin. Puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Pada malam ini judul firman Tuhan yaitu tentang pengampunan. Mengapa kita harus mengampuni? Mengapa kita sebagai orang percaya harus hidup di dalam pengampunan gitu ya. Kita baca terlebih dahulu ayat bacaan kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-18. Ayat yang ke-21 sampai yang ke-35. Saya bacakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Tuhan Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat hal itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, saudara dikasih Tuhan, kalimat kata awal di dalam perikop ini itu kemudian, ada kata kemudian ya, tote gitu ya. Bisa maka, bisa lalu, bisa kemudian. Ini berarti perikop tentang pengampunan ini adalah kelanjutan dari perikop tentang apa? Tentang perikop sebelumnya, yaitu menasihati sesama saudara. Jadi ketika ada konflik di dalam sesama saudara, maka mereka menegur gitu ya, menegur empat mata. Jika tidak mau mendengarkan, maka bawalah seorang atau 2 orang sebagai saksi gitu ya. Kemudian jika tidak mau mendengarkan, sampaikanlah kepada jemaat gitu ya. Jika tidak mau mendengarkan juga, maka barulah diberikan disiplin gitu ya, diberikan hukuman semacam gitu ya. Tetapi intinya sebetulnya adalah tentang pengampunan gitu ya. Bila ada orang sesama kita, orang percaya berbuat salah kepada kita ya, maka kita harus memberikan pengampunan. Saudara, apakah pengampunan itu mengabaikan disiplin? Tidak ya. Dalam ayat 15-20 tadi tetap dikatakan tentang disiplin itu ya. Bila orang itu tidak mau mendengarkan walaupun dia salah, maka dia dianggap sebagai apa? Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang
pemungut cukai gitu ya. Artinya tetap ada disiplin, tetapi intinya tetap harus mengampuni. Yang menarik saudara, Petrus mendatangi Tuhan Yesus dan bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku?" Ya, ada kata saudaraku ini menunjukkan konflik yang terjadi adalah sesama orang percaya gitu ya. Sampai berapa kali gitu ya? Jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali gitu ya. Petrus bertanya, "Sampai 7 kali Tuhan?" Ya, sampai 7 kali Tuhan. Padahal saudara, tradisi yang ada bagi orang Yahudi, pengampunan itu boleh diberikan pada orang yang sama yang berbuat salah gitu ya, maksimal cuma 3 kali. Jadi yang keempat boleh nggak diampuni, yang keempat boleh dihukum gitu ya. Petrus sampai 7 kali Tuhan, berarti Petrus menaikkan standarnya gitu ya. Saudara, kalau kita lihat Alkitab kita itu ada kalimat begini, Yesus berkata kepadanya gitu ya. Ini kan pasti tulisan dari Rasul Matius gitu ya. Tapi sebetulnya Tuhan Yesus tidak mengatakan seperti itu. Tuhan Yesus langsung mengatakan bukan gitu ya. Tuhan Yesus bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wih, banyak sekali. Tentu saja artinya bukan 490 kali seperti itu ya, 70 kali 7 kali, bukan seperti itu. Bukan hitungan matematika. Tapi pengampunan bagi kita sebagai orang percaya, sesama orang percaya itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Artinya walaupun tradisi Yahudi 3 kali, Petrus menaikkan standarnya 7 kali, tetapi tradisi Tuhan Yesus atau ajaran Tuhan Yesus atau perintah Tuhan Yesus, pengampunan itu tak terbatas gitu ya. Pengampunan tak terbatas gitu ya. Jadi saudara, mengampuni itu penting, mengampuni itu harus, mengampuni itu wajib ya. Ada alasan, ada beberapa alasan yang ini saya sampaikan, 2 alasan mengapa kita harus mengampuni gitu ya. Tanpa batas, mengampuni terus menerus, selalu mau mengampuni walaupun itu mungkin susah, walaupun mungkin itu berat gitu ya. Secara manusiawi kalau disakiti itu sakit gitu ya. Tetapi kita harus taat pada firman Tuhan, belajar menaati firman Tuhan, belajar mengampuni gitu ya. Saudara, alasan yang pertama, karena Allah yang sudah mengampuni kita tanpa batas. Saudara ingat, pengorbanan Tuhan Yesus yang diberikan pada kita itu nyawa. Tuhan Yesus memberikan nyawanya, darahnya ya, hidupnya itu diberikan kepada kita. Itu adalah pengampunan atau hadiah yang luar biasa. Artinya seharusnya kita yang menerima hukuman dosa dari Allah karena kita sudah jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Tuhan Yesus sudah menggantikan kita sehingga kita mendapat pengampunan dari Allah ya. Tuhan Yesus mau menggantikan kita. Itu adalah bukti pengampunan yang dari Allah yang tak terbatas gitu ya. Saudara, digambarkan apa? Tuhan Yesus memberikan ilustrasi atau cerita gitu ya. Ada orang yang berutang kepada raja 10.000 talenta ya. Ada yang mengatakan 10.000 talenta itu kalau 1 talenta beratnya 26,4 kilo ya, yang kemungkinan logamnya talenta terbuat dari emas ya, kemungkinan terbuat dari emas zaman itu ya, antara 26,4 kilo sampai 37,8 kilo gitu ya. Atau ada yang mengatakan itu jutaan dolar, artinya jumlah yang ya susah sekali dilunasi oleh hamba tadi gitu ya, susah sekali. Bahkan dikatakan dia harus dijual, istri, anak-anaknya, seluruh ini harus dijual supaya hutangnya itu dilunasi. Tetap tidak akan bisa melunasi gitu ya, karena memang hutangnya sangat banyak gitu ya. Jadi dia hamba ini hutangnya sangat banyak, sangat besar ya. Diperkirakan kemungkinan dia gagal ya memungut pajak atau apa, itu tafsirannya gitu ya. Apakah seperti itu gitu ya. Yang pasti hutangnya banyak, hutangnya sangat besar gitu ya. Tetapi yang menarik, ketika raja memerintahkan dia supaya dijual, istri anaknya dijual, dia sujud menyembah kepada Tuhan, kepada Tuhan atau raja itu ya. Dia mengatakan begini, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ya, dia dikatakan maka sujudlah hamba itu menyembah dia, menyembah raja itu ya. Dan yang menarik ayat yang ke-27, lalu tergeraklah hati raja itu
oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Padahal si hamba cuma minta waktu, dia sabarlah dahulu. Tetapi karena tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, maka raja membebaskan hutangnya. Luar biasa. Jadi gambarannya seperti itu antara Allah terhadap kita. Pengampunan yang Allah berikan kepada kita itu seperti itu. Hutang kita itu 10.000 talenta, hutang kita itu sangat besar. Artinya tidak ada yang mampu melunaskannya. Kita tidak akan mampu membayarnya. Dengan perbuatan baik kita tidak akan mampu membayar segala dosa kita. Dan hanya pengorbanan Kristus atau pengampunan yang luar biasa yang tak terbatas dari Allah itu yang mampu menyelamatkan kita, mengampuni kita. Dan yang menarik menarik Allah, raja tadi sudah menghapuskan hutangnya, raja tadi sudah menghapuskan ya. Jadi alasan yang pertama kenapa kita harus mengampuni, karena kita yang terlebih dahulu sudah menerima pengampunan yang terbatas dari Tuhan. Alasan yang kedua ini berkaitan dengan tindakan dari hamba itu Alasan yang kedua adalah karena Allah akan menghukum orang yang tidak mau mengampuni. Jadi pengampunan itu perintah, wajib, harus Alasan yang kedua, Allah akan menghukum orang yang tidak mengampuni. Perhatikan cerita berikutnya ayat 28 sampai yang ke-30. Tetapi ketika hamba itu keluar jadi setelah ketemu raja, setelah mendapatkan berkat yang besar karena dihapuskan hutangnya, dia bertemu dengan temannya, di sini kawanku dia temannya kawannya yang cuma berhutang 100 dinar. 10.000 talenta dibandingkan dengan cuma 100 dinar sama dia mencekik kawannya dan menagih hutangnya si kawannya juga sama memohon, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi apa yang terjadi saudara, si hamba yang jahat ini tidak mau mengabulkan, tidak tergerak hatinya oleh belas kasihan, bahkan memenjarakan kawannya itu sendiri. Sehingga cerita itu sampai kepada tuan mereka, kepada raja, dan raja itu marah. Dan akibatnya raja itu memanggil orang itu dan menghukum dia. Dia harus diserahkan kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutang-hutangnya. Artinya apa? Tidak mungkin hutangnya dilunaskan. Artinya apa? Dia akan mendapat hukuman. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sudah membebaskan kita hutang yang 10.000 talenta. Allah sudah mengampuni nyawa kita Keselamatan itu adalah pengampunan yang luar biasa yang Allah berikan bagi kita. Maka mau tidak mau kita harus mau mengampuni kesalahan sesama kita. Kalau dalam cerita ini konteksnya saudaraku, berarti sesama seiman. Apalagi yang tidak beriman, karena begini, ketika orang dunia, orang-orang tidak percaya menyakiti kita mungkin masih bisa berpikir, Allah kasihan, tidak apa-apa, dia belum mengerti firman Tuhan. Tetapi kalau sesama kita, orang percaya menyakiti kita, sesama anak Tuhan menyakiti kita, maka kita akan lebih sakit hati. Kenapa? Kita bisa berpikir, aduh, katanya tahu firman Tuhan, tapi kok nggak tahu melakukannya Kok tega-teganya menyakiti aku, misalnya seperti itu Jadi intinya bagi yang sesama orang percaya aja kita harus mengampuni, apalagi bagi yang tidak percaya Jadi saudara, yang pertama Allah sudah membebaskan hutang kita, Allah sudah mengampuni kita, maka mau tidak mau kita juga harus mengampuni. Kenapa? Karena alasan yang kedua, kalau kita tidak mengampuni, Allah akan menghukum kita Saudara, 100 dinar itu cuma berapa sih Saudara, ini sangat kecil dibandingkan dengan 10.000 talenta Satu talenta itu 6.000 dinar. 1 talenta 6.000 dinar, ini cuma 100 dinar. Jadi perbandingannya sangat-sangat jauh sekali, sangat-sangat mencolok sekali Jadi saudara, kita harus mau mengampuni, karena alasan yang pertama kita sudah terlebih dahulu diampuni. Alasan yang kedua, kalau kita tidak mengampuni, kita akan dihukumi Kita akan mendapat hukuman Saudara, memang susah, memang berat. Apalagi kalau orang yang sama melakukan kesalahan yang sama kepada kita. Wah, Intinya kita harus pakai hikmat Tuhan bukan berarti misalnya ada contoh orang yang pernah pinjam uang sama kita, orangnya beleset, tidak bayar, kemudian pinjam lagi, apa kita ampuni, kita pinjami. Tentu saja tidak harus seperti gitu. Tapi intinya pengampunan itu harus kita berikan.
Artinya kita tidak boleh simpan dendam, kita tidak boleh membalas dia. Tapi kita juga harus pakai hikmat. Jangan mau kita dipermainkan, jangan mau kita dikerjain seperti gitu ya. Saudara, di dalam 2 Korintus 7 ayat 14 saya bacakan ya. 2 Tawarik ini ya, 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan demikian, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi saudara, pengampunan Tuhan itu penting ya, pengampunan Tuhan itu penting bagi kita. Tadi hamba tadi mau sujud menyembah sehingga mendapatkan pengampunan, tetapi sayangnya dia tidak mengampuni kawannya gitu ya. Saudara, apa sih syarat kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan? Di dalam dua Tawarik tadi dikatakan, 2 Tawarik 7:14, bahwa umatku ya, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini merupakan kunci keberhasilan hidup kita ya. Pengampunan Tuhan ini mungkin merupakan kunci keberhasilan hidup kita gitu ya. Kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Allah gitu ya, kita berdoa mencari wajah Allah, artinya kita mencari hadirat Tuhan, kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan gitu ya, maka dikatakan Tuhan mendengar doa kita, Tuhan mengampuni dosa kita dan memulihkan negeri kita gitu ya. Dan yang paling penting juga jangan lupa di sini dikatakan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Artinya saudara, kita yang hidup mendapatkan pengampunan dari Tuhan, hidup kita sudah ditebus, itu adalah pengampunan yang luar biasa. Allah sudah mau mengampuni kita, maka kita harus terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup seturut jalan firman Tuhan. Jangan hidup di dalam jalan-jalan yang jahat gitu ya. Supaya apa? Supaya Tuhan memulihkan hidup kita ya. Supaya Tuhan mengampuni, mendengar doa kita, mengampuni dosa kita, serta memulihkan hidup kita. Jadi saudara, yang pasti ketika Allah memulihkan kita, maka itu adalah sesuatu berkat yang luar biasa. Hidup kita tanpa adanya pengampunan dari Tuhan, maka hidup kita itu akan sebagaikan hidup yang masih belum diselamatkan, hidup yang masih istilahnya masih belum benar, hidup yang masih belum baik seperti itu. Maka kita harus hidup sesuai dengan jalan firman Tuhan. Kenapa? Kita ingat kita sudah diampuni loh, kita sudah diampuni. Nah, jadi ini patokannya. Kalau hidup kita yang kita rasakan belum bisa mengampuni orang lain, kita masih simpan dendam, wah hati-hati. Hati-hati, jangan-jangan kita juga belum diampuni oleh Tuhan. Dalam pengertian, kalau kita belum mengampuni, maka pengampunan yang dari Tuhan itu belum sepenuhnya kita rasakan. Ya, jadi bukan hanya KTP Kristen aja ya, tapi yang paling penting itu adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Karena kalau kita taat pada firman Tuhan, ya mau mengampuni sesama kita, mau meninggalkan jalan hidup yang jahat itu ya, berdoa mencari wajah Tuhan, yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka pengampunan itu akan kita terima. Dan kalau tanpa itu semua, ketika kita mungkin masih kurang bisa mengampuni, kita mudah mendendam, kita masih simpan dendam, kita simpan amarah, kita tidak mudah mengampuni, maka kita harus koreksi diri. Sudahkah pengampunan Tuhan itu kita benar-benar rasakan? Jadi firman Tuhan dalam ibadah malam ini mengingatkan pada kita, pengampunan yang Tuhan sudah berikan pada kita itu tidak boleh kita sia-siakan, itu tidak boleh kita remehkan gitu ya. Tuhan sudah mengampuni kita dengan sedemikian besar, maka kita juga harus belajar mengampuni sesama kita. Kalau enggak, ya kita akan dihukum Tuhan. Atau dengan kata lain, sesungguhnya kita belum menerima pengampunan dari Tuhan. Atau dengan kata lain, sesungguhnya kita belum jadi orang yang sudah diselamatkan. Wah, bahaya kalau kita belum jadi orang yang diselamatkan. Jadi saudara, mari koreksi diri kita,
hidup benar di depan Tuhan, rendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Mari kita hidup di jalannya Tuhan, ya mau mentaati firman Tuhan, saling mengampuni. Wah, indahnya hidup ini gitu ya. Mari kita akhiri firman Tuhan malam ini biar menjadi berkat buat kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman malam ini, mengajarkan kepada kami semua agar kami mau belajar mengampuni ya Tuhan. Karena Engkau yang terlebih dahulu mengampuni kami, Engkau sudah berkorban memberikan nyawamu bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat pengampunan yang sudah Engkau berikan ini. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Ajarkan kepada kami, mampukan kami mau mengampuni sesama kami. Tuhan, biarlah kami tetap menjalani hidup ini dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Maka kami percaya Tuhan akan mendengar doa kami, Tuhan mengampuni segala dosa kami dan memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua, menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.